Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Oke siswa kelas 3, minggu ini kita sampai di pelajaran 5. Pelajaran 5 itu akan membahas tentang sholat kewajibanku. Kali ini kita akan berada di bagian 1. Nah, bagian 1 ini kita akan membahas tentang inti dari ibadah sholat. Kalian sudah bisa sholat? Nah, ini nanti kita akan membahas tentang sholat. Oke, sholat itu menurut bahasa artinya adalah doa. Jadi ketika kita sholat itu berarti kita berdoa. Kemudian menurut istilah, sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah. Ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Kemudian perbuatan atau perkataan itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan ibadah yang pertama kali dihisab ini adalah sholat. Jadi dihisab itu ya dihitung. Nanti di akhirat amal kita akan dihitung. Maka amal yang pertama kali dihitung di akhirat nanti adalah sholat. Oleh karena itu kalian harus bisa sholat. Karena sholat ini sangat penting. Oke ya. Kemudian selanjutnya sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Kalian masih ingat? Rukun Islam itu ada berapa? Ayo. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat yang akan kita bahas ini. Kemudian yang ketiga zakat. Keempat puasa. Dan yang kelima haji. Nah, sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Berikutnya, perbuatan sholat atau ketika kita sholat benar, maka sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, kalau sholat kita itu benar, maka kita tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Terus sholat yang wajib kita kerjakan dalam sehari semalam itu ada 5 waktu atau ada 5 kali, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau dijumlah rakaatnya itu semuanya ada 17 rakaat dalam sehari semalam. Nah, ini merupakan keterangan waktu sholat. Ya, dimulai dari sholat subuh, itu jumlah rakaatnya ada 2 rakaat. Waktunya adalah mulai terbit fajar hingga terbit matahari. Ini waktu sholat subuh. Ya, jadi di pagi hari itu ketika kita bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit, itu kita melaksanakan sholat, namanya sholat subuh. Rakaatnya ada 2 rakaat. Berikutnya yang kedua namanya sholat zuhur. Sholat zuhur itu jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Kapan waktunya? Sholat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat hingga bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Jadi sholat zuhur itu ya pada waktu siang hari ya, ketika matahari sudah condong ke barat itu.
Kemudian ya berikutnya yaitu sholat asar. Sholat asar itu jumlah rakaatnya juga ada 4. Waktunya yaitu setelah selesai waktu sholat duhur, berarti langsung masuk waktu asar sampai matahari terbenam. Berarti sholat asar itu waktunya sore hari, ya, sebelum matahari terbenam. Berikutnya yang keempat ada sholat maghrib. Sholat maghrib itu 3 rakaat. Waktunya kapan? Waktunya yaitu setelah matahari terbenam hingga hilang mega merah. Jadi sholat maghrib itu dilakukannya ya setelah matahari terbenam, ya, menjelang malam itu. Itu adalah sholat maghrib. Dan yang terakhir ada sholat isya. Sholat isya itu jumlah rakaatnya ada 4 rakaat. Kapan waktunya? Waktunya setelah selesai sholat maghrib sampai menjelang terbit fajar. Sholat isya ini merupakan waktu sholat yang paling lama di antara sholat-sholat yang lain. Jadi sholat ini dilaksanakan sebelum kita tidur malam itu. Itu namanya sholat isya. Sudah paham ya waktu-waktunya? Sholat yang wajib kita lakukan ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berikutnya kalau kita sudah mengetahui waktu-waktunya, selanjutnya kita harus mengetahui urutan sholatnya. Bagaimana urutan sholatnya? Yang pertama, kita mulai dengan berdiri. Berdirinya menghadap kiblat. Kiblat itu berarti menghadap ke Ka'bah, ya. Kalau dari Indonesia itu menghadapnya ke barat agak serong ke utara, ya. Kemudian selain berdiri dan menghadap kiblat, juga niat dalam hati. Niatnya ya tergantung sholatnya. Ya kalau sholat zuhur ya usolli fardhu zuhri dan seterusnya itu. Berikutnya setelah berdiri menghadap kiblat dan niat. Nah, ini ada contohnya. Contohnya sholat zuhur ya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nanti sholat asar juga gitu, usolli fardhu asri. Maghrib ya usolli fardhu maghribi. Isya ya usolli fardhu isya'i. Subuh ya usolli fardhu subhi. Itu. Berikutnya yang kedua, setelah niat kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu doa iftitah. Doa iftitah itu bunyinya yang kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Setelah membaca doa iftitah selesai, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Itu ya. Surat Al-Fatihah itu ya yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya itu. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat-surat pendek. Ini terserah kita. Kalau kita sudah hafal An-Nas misalnya, ya surat pendeknya yang dibaca An-Nas. Kalau hafal Al-Falaq, berarti surat pendeknya ya yang dihafal Al-Falaq. Demikian seterusnya. Setelah membaca surat pendek, kemudian ruku'. Ruku' itu dengan tumak ninah disertai membaca doa. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu adalah berhenti sebentar. Ya sekira kita mengucapkan subhanallah itu. Jadi ketika kita ruku' harus berhenti, ya, tidak boleh langsungan, ya. Ketika mulai ruku' langsung berdiri lagi, tidak boleh. Tapi ketika ruku' harus berhenti sebentar. Kemudian sambil membaca doa. Doanya bagaimana? Doanya adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Berikutnya setelah ruku' yaitu i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku'.
dengan tumakninah disertai membaca doa. Bagaimana doa i'tidal? Doanya adalah sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah i'tidal kemudian dilanjutkan sujud. Sujudnya sama dengan tumakninah disertai membaca doa. Bagaimana doa sujud? Doanya adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini juga dibaca sebanyak 3 kali. Setelah sujud, kemudian ada duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah disertai membaca doa. Bagaimana doanya? Doanya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu merupakan doa duduk di antara 2 sujud. Berikutnya setelah duduk di antara 2 sujud, kemudian ada bacaan tasyahud awal. Ini pada rakaat yang kedua. Jadi setiap rakaat yang kedua, kecuali sholat subuh ya, maka kita disunahkan untuk membaca tasyahud awal. Tasyahud awal itu yang at-tahiyatul dan seterusnya itu. Ya. Sampai kalau tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hanya sampai situ ya tahiyat awal. Berikutnya yaitu bacaan tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini dibaca di akhir rakaat. Setiap sholat, di akhir sholat pasti membaca tasyahud akhir. Yaitu yang mulai at-tahiyatul sampai nanti fil alamina innaka hamidum majid. Baru setelah tasyahud akhir kemudian membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Tengok ke kiri. Nah, itu adalah urut-urutan sholat. Kira-kira kalian bisa mempraktekannya? Bisa ya? Alhamdulillah kalau bisa. Sementara itu sedikit materi tentang sholat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.